Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Silviani, NIM 2108205023, jurusan Akuntansi Syariah 6A. Yang saya hormati Bapak Makmuri Ahdi, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan Pengguna, dan Fasilitas Sistem Cash on Delivery atau COD terhadap loyalitas pelanggan ditinjau dari perspektif akad salam dan istisna. Studi pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah di era modern saat ini, perkembangan zaman setiap hari semakin pesat dan canggih di bidang teknologi, khususnya dalam sistem jual beli online dari smartphone yang sudah terkoneksi dengan internet. Shopee merupakan platform yang sedang berkembang pesat saat ini di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee dikembangkan dari tahun 2015 dengan menyediakan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Adapun yang menarik lagi dari Shopee adalah adanya metode pembayaran secara langsung di tempat setelah pembeli menerima pesanan dari kurir atau biasa dikenal dengan cash on delivery atau COD. Dalam metode pembayaran ini kerap kali terjadi kesalahan seperti barang tidak sesuai dengan pesanan atau permasalahan yang lain. Oleh sebab itu, pembeli tidak mau membayar kepada kurir karena barang tersebut merasa tidak sesuai. Kepercayaan sebagai dasar dalam membangun sebuah usaha. Suatu transaksi jual beli akan terlaksana apabila kedua belah pihak terjalin rasa percaya. Tentunya kepercayaan konsumen akan bertambah apabila dalam berbelanja online penjual memenuhi keinginan konsumen dan dapat menunjang proses transaksi. Kepuasan konsumen adalah anggapan yang dimiliki oleh seseorang dalam membandingkannya antara sesuai yang diperoleh dibandingkan dengan keinginannya. Sementara konsep kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam transaksi berbelanja online ini menimbulkan fenomena atau permasalahan di mana penjual tidak sepenuhnya menggenggam barang yang hendak diperjualbelikan. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee? Yang kedua, apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee? Dan yang ketiga, apakah fasilitas sistem cash on delivery atau COD berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee? Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui tingkat pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pengaruh kepuasan pengguna terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee. Dan yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pengaruh fasilitas sistem cash on delivery atau COD terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna aplikasi Shopee. Selanjutnya, manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat memberikan sumber informasi dan menambah pengetahuan mengenai pengaruh kepercayaan, kepuasan pengguna, dan fasilitas sistem cash on delivery atau COD terhadap loyalitas pelanggan ditinjau dari perspektif akad salam dan istisna. Selain itu juga dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang sejenis. Lalu manfaat praktis. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai pengaruh kepercayaan, kepuasan pengguna, dan fasilitas sistem cash on delivery atau COD terhadap loyalitas pelanggan ditinjau dari perspektif akad salam dan istisna. Lalu bagi penjual dan pembeli, sebagai bahan evaluasi dan memberikan gambaran tentang pengaruh kepercayaan, kepuasan pengguna, dan fasilitas sistem cash on delivery atau COD terhadap loyalitas pelanggan ditinjau dari perspektif akad salam dan istisna.
Dan bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang pertama oleh Vanuel Meliano Emasno, Rena Ferry Wijayanti tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kepuasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen Shopee. Yang kedua, oleh Husnul Hajjah Murni tahun 2020. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di Shopee. Kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas pelanggan pada online shop di Shopee. Lalu yang ketiga oleh Adi Sismanto, Aris Firdian Prayuda tahun 2023, cash on delivery berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pengguna Shopee. Kemudian kerangka pemikiran bahwa X1, X2, dan X3 secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel Y. Dari kerangka pemikiran yang tadi, maka hipotesis penelitian ini yaitu H1, kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, H2, kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, dan H3, fasilitas sistem cash on delivery berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode atau teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan angka atau besaran numerik serta menerapkan analisis statistik untuk memahami suatu fenomena yang sedang diteliti. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, tanpa perantara dan belum diproses sebelumnya oleh pihak lain. Bisa dalam bentuk lisan ataupun tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari responden tentang pendapat, sikap, pengetahuan, dan perilaku yang relevan dengan tema penelitian. Pada penelitian ini, kuesioner akan diberikan melalui media online yang tujuannya untuk melakukan survei terhadap objek dalam memperoleh data primer. Yang keempat, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang merupakan pengguna atau pemakai aplikasi Shopee yang memiliki status aktif. Lalu, sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dan menggunakan teknik purposive sampling. Yang kelima, operasional variabel. Ada variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen terdiri dari kepercayaan, kepuasan pengguna, dan fasilitas sistem cash on delivery atau COD. Dan untuk variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Adapun kriteria data normal adalah jika nilai asymptotic lebih besar daripada nilai signifikasi yang ditentukan, maka data berdistribusi secara normal. Jika nilai asymptotic lebih kecil daripada nilai signifikasi yang ditentukan, maka data berdistribusi tidak normal. Kemudian uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui
apakah terdapat hubungan yang linear dan positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan suatu keadaan untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi yang tinggi antara dua atau lebih variabel dalam model regresi. Adapun kriterianya dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai variance inflation faktor kurang dari 10. Kemudian uji heteroskedastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketidaksamaan variasi persamaan antar variabel independen ke variabel lainnya. Pengujiannya yaitu dengan uji Gleitzer. Adapun kriteria dalam uji Gleitzer yaitu jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu jika nilai signifikasi antara variabel independen dengan absolut residual lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas atau disebut juga homokedastisitas. Kemudian uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson atau DW dengan kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila DW lebih kecil daripada DL atau DW lebih besar daripada 4 dikurangin DL, maka terdapat autokorelasi. Lalu apabila DU lebih kecil daripada DW, DW lebih kecil dari 4 dikurangin DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Yang selanjutnya uji hipotesis, yang terdiri dari uji regresi linear berganda dan analisis koefisien determinasi. 1. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen, yakni kepercayaan, kepuasan pengguna, dan fasilitas sistem cash on delivery terhadap variabel dependen, yaitu loyalitas pelanggan. Adapun rumus yang digunakan dalam uji regresi linear berganda adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan beta 3 X3 ditambah E. Y artinya loyalitas pelanggan, beta 0 konstanta, X1 kepercayaan, X2 kepuasan pengguna, X3 sistem cash on delivery atau COD, dan E itu error. Yang kedua, analisis koefisien determinasi. Analisis determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan kontribusi terhadap variabel Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis yang selanjutnya yaitu uji secara parsial dan simultan. Uji secara parsial atau uji T. Uji ini dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya itu berpengaruh. Lalu uji secara simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
Adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 itu diterima. Maka artinya berpengaruh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.